Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Abdul Bais, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sejauh ini telah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran kepada saya sebagai seorang pendidik. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka dapat saya simpulkan, pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya tangkap antara lain, guru berperan sebagai penuntun bagi muridnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman artinya sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang harus mampu bertanggung jawab demi kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan yang keempat dari kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dalam istilah Ki Hajar Dewantoro, yaitu guru yang menghamba pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid merupakan sebuah proses untuk mendorong murid agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid salah satunya dengan memberi kesempatan siswa atau murid untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Murid diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Saya akan mencoba merefleksikan apa yang sudah saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang saya sampaikan cenderung menerapkan teacher center, di mana saya masih dominan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang berfokus pada selesainya materi dan ketercapaian KKM. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik peserta didik, padahal murid yang saya ajar bermacam-macam latar belakangnya. Dan yang keempat, akhirnya murid cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, pembelajaran yang saya terapkan menjadi student center.
Hal ini berdampak pada suasana kelas yang lebih hidup karena murid aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, lebih mengenal dan menghargai perbedaan karakteristik murid, di mana pada saat awal pertemuan, saya melakukan asesmen diagnostik yang membuat saya lebih mengenal karakteristik dan pribadi murid yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Terlebih di era modern dan serba digital sekarang ini, murid bisa belajar dengan apapun yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, ditandai dengan adanya ice breaking yang mendidik dalam proses pembelajaran yang membuat kelas serasa lebih hidup dan menggembirakan. Yang kelima, saya semakin menyadari bahwa peran seorang guru tidak hanya mengajari tentang berbagai rumus dalam matematika, berbagai peribahasa dalam pelajaran bahasa, serta menghafal pasal-pasal dalam undang-undang dasar, akan tetapi guru juga berperan untuk membimbing potensi dan bakat masing-masing muridnya agar bisa dikembangkan sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Refleksi saya yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan agar kondisi kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menjadikan pribadi saya sebagai fasilitator, motivator, dan sosok yang menginspirasi bagi murid-murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mengakomodir berbagai karakteristik, potensi, minat, serta bakat murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Terlebih di era abad ke-21 ini, murid harus dibekali oleh guru setidaknya 4 kompetensi ini agar bisa eksis dalam perjalanan hidupnya. 4 kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi murid untuk berkomunikasi dengan baik, kompetensi murid yang mampu berkolaborasi, kompetensi murid dalam menciptakan sesuatu yang kreatif sesuai bidang mereka masing-masing, dan yang terakhir, kompetensi murid untuk mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Yang ketiga, lebih menekankan lagi nilai-nilai budi pekerti dalam setiap pembelajaran, karena sejatinya peran guru adalah mendidik dan mengajar, di mana dalam prosesnya seorang guru harus mampu membawa perubahan pada diri murid, sehingga murid mampu menentukan dan menilai mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Jadi, pada akhirnya ilmu apapun masih bisa dipelajari lewat pendidikan. Namun, attitude atau karakter yang baik tidak hanya cukup dipelajari oleh murid, tapi harus juga diasah dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keberhasilan kita sebagai pendidik tidak semata-mata saat murid mampu mendapatkan nilai yang sempurna dalam pelajaran, akan tetapi adanya perubahan perilaku dan budi pekerti murid yang lebih baik, karena hal itu merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai seorang pendidik. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.